Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita kedatangan tamu Allah, yaitu yaitu Pak Eko. Pak Eko ini dari PLN. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pondok pesantren Islam Al-Fatihah yang ada di Sekanceng ini mendapatkan bantuan minimal dipermudah untuk pemasangan instalasi listrik atau jaringan listrik di wilayah Kacung, karena memang kami menyadari ini salah satu independen pada pemilihan penduduk, maka diberitahukan kalau ini ada listrik. Nah, itu mari kita tanyakan ke Pak Eko, kira-kira dari pihak PLN sendiri kapan target jadwalnya untuk bisa mulai melakukan pemasangan instalasi. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Kira-kira kawan-kawan PLN mulai instalasi. Insya Allah kalau memang cuaca mendukung dan material kita sudah ada, akan kami mulai pembangunan itu di minggu depan. Dan minggu depan kita awali dengan penanaman tiang, selanjutnya nanti penarikan jaringan, kemungkinan nanti kita pasang trafo, jadi ada sendiri khusus untuk pondok pesantren. Setelah itu terpasang, baru nanti untuk jaringannya, untuk KWH meternya baru kita lanjutkan pemasangannya. Seperti itu. Trafonya berapa ini? Berapa KVA? Kami 16 KVA. 16 KVA ya. Iya. Sangat cukup kebutuhannya. Sangat cukup. Iya. Kita insya Allah pasangnya 2200. Nanti katanya kalau ada penambahan daya, insya Allah dibantu lagi. Tapi yang jelas mudah-mudahan ini jadi amal jariah kawan-kawan di PLN. Dan saya sampaikan bagi yang bantu, baik itu Pak Eko dan juga kawan-kawan yang lain, saya tidak apal dan tidak tahu, belum kenal ya satu persatu. Kami ucapkan jazakumullah khairah, ahsanal jaza, insyaallah. Dan beliau jauh-jauh dari Pangkal Pinang ini, turun gunung. Dan juga bersama dengan beliau juga ada Pak siapa? Pak Dwi ya. Pak Dwi ini bagian manajer pemasaran. Bagian pemasaran di PLN wilayah Bangka ya. Nah, ini ada teman juga Pak Wisnu juga yang rekam ini. Dan ini ada Ustadz Haji Zulfaizin LC, beliau ini ketua yayasan kita. Dan mudah-mudahan segala niat baik kita ini dilancarkan oleh Allah SWT. Dan juga insya Allah untuk penggunaan pemanfaatannya Pak Eko, ini untuk pondok pesantren pertama untuk program sekalian ini mengenalkan kepada masyarakat. Pertama kita buka program namanya Tafaqquh Fiddin, semacam kayak syariah lah kalau Pak Eko udah kenal kan. Itu mempelajari kitab kuning, mempelajari bagaimana menyampaikan dakwah. Ini perlu pembelajaran. Semuanya ini tentu butuh penerangan. Wudhu juga butuh listrik, karena masjid kita alhamdulillah sudah hampir selesai ya, masjid di pondok pesantren ini. Itu programnya kitab kuning, mempelajari hukum syariat Islam. Yang kedua adalah program fakultas hufad untuk para penghafal. Satu, penghafal Al-Quran 30 juz, dan yang kedua para penghafal kitab. Jadi kitab hukum syariah harus hafal. Dan kami juga insya Allah sudah melakukan komunikasi kerjasama. Dari output dari pesantren ini akan kita kirim ke UIN, baik itu di Bandung, UIN di Lampung. Kami tidak tahu kalau Palembang belum ada komunikasi. Yang jelas kita minimal 5 juz dapat beasiswa. Dan termasuk juga kawan saya, sahabat saya itu Profesor Firman Syah selaku pemilik sekaligus rektor Dharma Jaya. Nah, itu termasuk PTS terbaik kelima untuk urusan IT di wilayah, tidak tahu di wilayah se-Indonesia. Pokoknya bagus itu, mahal itu. Beliau sudah berjanji insya Allah minimal 5 juz. Jadi para calon mahasiswa dapat beasiswa dari keluarga besar beliau, yaitu keluarga besar Alfian. Terus juga ada dari Kadafi, Pak Dr. Kadafi ini anggota DPR RI ini, kawan kita juga. Beliau pemilik sekaligus rektor Malahayati, Fakultas Kedokteran. Minimal 5 juz, bagus-bagusnya 30 juz. Jadi semakin banyak hafalan, semakin banyak kortingan untuk
beasiswanya apa biaya biaya kuliahnya. Bahkan kalau memang 30 juz beneran dan memang bagus, bisa jadi imam dan full untuk beasiswa, untuk biaya pendidikannya dan juga biaya hidup, living cost ya. Nah itu yang sudah saya bahas dengan Profesor Mukri dan Profesor Firmansyah dan kawan-kawan yang lain, dan kita juga akan menjalin komunikasi dengan LD2 Dikti di Kopertis Palembang. Intinya kita pengen lulusan pondok pesantren umat Islam Bangka Belitung ini punya output yang bagus, bahkan sampai khurtum. Insya Allah ketika sudah diresmikan, kami berani untuk menjajaki kerjasama dengan Madinah, Yaman. Ini yang tenaga dari Yaman banyak. Nah, insya Allah dari Darul Hadis Yaman, ada temannya Buya Yahya juga, teman seperjuangan di Al-Bahjah. Insya Allah nanti akan menemani kita dalam perjuangan ini di sini. Dan dari Al-Azhar Kairo Mesir nanti kita akan jalin juga komunikasi. Intinya penerangan ini sangat penting, daya listrik ini sangat penting, dan mudah-mudahan amal jariahnya tidak kalah dengan aliran air. Insya Allah kan, kalau airnya berhenti, adzan berhenti juga. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak Eko dan rombongan. Mudah-mudahan silaturahmi pada hari ini dan seterusnya bisa silaturahmi. Jadi jangan lupa bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mendaftarkan anaknya, nanti kita mulai buka di bulan Januari. Bisa lewat SMS ataupun lewat WA. Nah, nanti untuk apa kayak macam booking ya. Tapi intinya untuk memudahkan proses pendaftaran. Mungkin itu saja. Jangan lupa kalau kira-kira kesulitan, kami beri alamatnya pendaftaran untuk pondok pesantren umat Islam Bangka Belitung. Untuk di Pangkal Pinang, kami ada kantor sekretariat yayasan di Jalan Nanas 1, Kampung Kramat, Kecamatan Rangkoi, Kota Pangkal Pinang. Untuk di Bangka Barat ada di sini di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Untuk di Belitung. Untuk di Belitung Timur kita siapkan di Lalang, Desa Lalang, di Islamic Center Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Itu ada 3 sekretariat kita. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.